Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Memang cantik kain katun. Kain katun dibawa mengaji. Saya tak lagi berpantun. Sudah dihabiskan Pak Iqbal Ramzi. Itu untuk beliau. Berikutnya untuk Pak Asisten. Menangkap ikan di dalam kayu, dimakan dengan sayur jamur. Kalau selalu mewakili, lama-lama bisa jadi gubernur. Ini pantun nih simpan, mana tahu ada gunanya 5 tahun lagi. Memang cantik bunga di taman, yang paling cantik bunga mawar. Mudah-mudahan anak kita jadi ahli Al-Quran macam Profesor Dr. Habib Said Agil Munawar. Itu adalah pantun yang sempat dikarang tadi. Keluarga besar ayahanda Kemas Haji Abdul Halim Ali beserta anak keluarga hadir bersama kita, Haji Umar Ali. Semua yang hadir, hadirin hadirat, muslimin muslimat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat, semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ayat yang dibacakan oleh guru kita tadi, Sayyidi Al-Habib Profesor Dr. Said Agil Al-Munawar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Kami turunkan Al-Qur'an itu sebagai syifa, obat, penawar. Kenapa Allah tidak memilih kata dawa? Dawa juga obat. Kenapa syifa? Menurut ahli bahasa, dawa artinya obat. Kalau dimakan bisa sembuh, bisa tidak. Apalagi BPJS. Tapi kalau syifa itu pasti sembuh. Maka Allah tidak menggunakan kata dawa untuk Al-Quran, karena Al-Quran bukan berarti bisa sembuh, bisa tidak. Tapi Al-Quran pasti sembuh karena dia datang dari Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Maka dipilihkan kata syifa. Oh, kemarin anak saya lahir Pak Ustadz, saya kasih namanya dawa. Tukar jadi syifa. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa dhihaba huznina wa humumina. Jadikan Al-Quran sebagai obat penghibur hati kami dan pengusir segala gundah gulana dan kesusahan kami, insyaallah. Kalau kita sedang menjalani ujian Allah, tidak ada obat lain kecuali Al-Quran. Apa yang disembuhkan Al-Quran itu? Banyak sekali. Pada kesempatan ini ada 3. Yang pertama, disembuhkan Quran itu adalah fikiran. Orang kalau sedang susah, sedang sakit, sedang diuji, itu yang bahaya itu adalah fikiran. Yang jahat itu bukan kolesterol, yang jahat itu bukan diabetes, yang jahat itu adalah fikiran. Itu kenapa orang gila sehat, karena tak ada fikirannya. Maka yang pertama disembuhkan Al-Quran adalah fikiran. Begitu ujian itu datang, maka langsung diobati pikiran itu dengan Al-Quran. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Kamu pasti diuji. Yang pertama khauf, takut. Wal ju', lapar. Wa naqsim minal amwal, kurang harta, miskin, bangkrut, susah. Wal anfus, sakit, mati. Was samarat, paceklik, kering, hujan tak turun. Wabashiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillah. Semuanya balik kepada Allah. Tanamkan itu ke dalam pikiran kita ini, karena pikiran ini jahat, dia akan pergi kemana-mana. Ma asaba min musibatin, tidak ada satupun musibah yang terjadi fil ardi, di bumi, wala fi anfusikum, pada dirimu,
illa fi kitab, sudah kami tuliskan di kitab Lauhil Mahfuz, min qabli an nabra'aha, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, tulisan di Lauhil Mahfuz sudah dituliskan. Makhluk diciptakan Allah namanya qalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Lalu Allah perintahkan kepada qalam, wahai qalam, wahai pena, uktub, tulis. Lalu pena pun menulis tulisan takdir. Rufi'atil aqlam, pena sudah diangkat. Wajaffatis suhuf, kertas sudah kering. Begitulah tulisan takdir. Termasuklah pertemuan kita malam ini, langkah rezeki, pertemuan maut, kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu dipertemukan dengan yang baik-baik, berada di tempat yang baik, istiqomah dalam kebaikan, mati kita husnul khatimah insyaallah. Qul, katakan ya Muhammad SAW, la yusibana, tidak ada satupun musibah yang menimpa kita, illa ma kataballahu lana, kecuali sudah dituliskan dalam takdir Allah. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW memberikan pesan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, apa kata dia? Ya gulam, waktu itu Abdullah bin Abbas itu masih kecil, masih anak-anak. Ya gulam, qul la in ijtama'atil ummatu ala ayyadurruka bi syai'in, berkumpul semua orang di dunia ini ingin membunuhmu, menyantetmu, memudaratkanmu, menganiayamu, menzalimimu, la yadurruka, mereka tidak akan pernah mampu memudaratkanmu, illa qad kataballahu alaik, kecuali itu memang sudah ditakdirkan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi? La taqlaq min tadabiril bashar, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut, jangan pernah cemas atas konspirasi manusia. Kenapa? Fa inna aqsa ma yastati'una fi'lahu, karena yang paling bisa dilakukan manusia, yang paling bisa dicapai manusia adalah tanfidz iradatillah. Mereka hanya bisa melaksanakan yang sudah direncanakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pikiran kita selalu disembuhkan oleh Al-Quran. Pikiran ini pintu setan masuk. Setan masuk ke dalam pikiran. Kunci setan itu masuk ke dalam pikiran melalui dua huruf, lau. Bahasa kitanya kalau. Kalaulah dulu begini, kalaulah dulu begini, kalaulah dulu begini, kalaulah begini, kalau. Maka kalau sudah satu kali kalau masuk, itulah mau kita temenung panjang. Kalau dulu, kalau. Itu lama-lama mau senyum sendiri. Jangankan sama orang, sama angkot pun bisa senyum. Makanya kata Nabi, jangan pernah berkalau. Begitu kalau itu datang, langsung putus dia dengan ayat-ayat. Membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, Quran itu nanti datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabih, memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membacanya. Ada seorang laki-laki namanya Irfan, nama ayahnya Hamka, nama lengkapnya Irfan Hamka, menulis buku judulnya Ayah. Buya Hamka menulis buku untuk ayahnya, judul bukunya Ayahku. Anaknya menulis buku juga untuk dia, namanya Ayah. Di situ Irfan menulis, Buya Hamka duduk baca Quran 6 juz. 6 juz baca Quran. Kemudian Irfan bertanya kepada Buya Hamka, lama betul ayah duduk tadi baca Quran? Ya. Berapa banyak ayah baca? 6 juz sekali duduk tadi. Kenapa ayah banyak betul baca Quran? Supaya pikiran ayah sibuk dengan Al-Quran sehingga melupakan almarhumah ibu. Waktu itu istri Buya Hamka baru saja meninggal dunia. Dia ingin supaya pikirannya itu sibuk dengan Al-Quran. Sekarang orang kalau pikirannya sibuk dengan dunia, dia pergi ke tempat-tempat meditasi, suruh pejamkan mata, tarik napas panjang, tahan, tak tahan ke atas, keluar ke bawah, kosongkan semua, kosongkan, kosong. Cemana kalau datang malaikat maut pas kosong itu? Marabbuka, kosong. Islam tidak mengajarkan kita kosong. Tertulis besar-besar di pintunya, how you can stop your mind. Ternyata kalau habis makan pempek ini lancar bahasa Inggris. How you can stop your mind, bagaimana Anda bisa menghentikan pikiran Anda.
Jadi sebenarnya tidak ada itu yang namanya menghentikan pikiran. Yang ada itu adalah mengalihkan objek konsentrasi pikiran. Makanya kalau kita masuk ke rumah-rumah itu, diajarkan untuk mendengarkan suara kicau burung. Fokus, dengarkan suara kicau burung. Kita yang orang kampung, saya nggak bisa saya mendengar kicau burung itu, terbayang saya sarang walet. Dengarkan suara gemericik air, lupakan semua masalah, lupakan masalah hidup Anda. Dengarkan gemericik air, hirup aromaterapi, lupakan THR belum cair, lupakan gaji 13 masih tersendat, lupakan APBN defisit. Nggak bisa, bro. Itu hanya mengalihkan konsentrasi. Orang Islam tidak mau dibodoh-bodohi. Dia langsung diberikan Al-Quran yang mematri pikiran manusia bahwa engkau tak ada apa-apanya, yang ada hanyalah Allah. Yang maha besar itu adalah Allah. Sebesar apapun ujianmu, sebesar bukit Uhud 7 km, angkat tanganmu berkata Allahu Akbar. Ulangi sekali lagi, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Selama ini kau dipuji-puji orang, walhamdulillahi katsira. Kau merasa dirimu dikotori orang, aku memang kotor, aku memang banyak salah, aku memang banyak dosa, yang suci itu hanya Allah. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Aku tidak menghadapkan wajahku kepada presiden, penguasa, direktur. Aku sedang mewajibkan wajahku kepada dia. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman. Kuserahkan semuanya diriku ini kepadamu ya Allah. Setelah itu serahkan 4 kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Jadi sebenarnya kalau kita balikkan semua pikiran kita ini kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada sholat, makanya sholat itu kita disuruh berpikir, memikirkan, khusyuk kepada Allah. Banyak orang sholat tapi sholatnya tidak menenangkan. Kenapa? Karena tidak sempat dia memikirkan bacaan-bacaan itu, saking kencangnya. Sholat yang kencang itu bukan 4 mazhab, bukan Imam Hanafi, bukan Imam Maliki, bukan Imam Syafi'i, bukan Imam Hambali. Itu Imam Valentino Rossi. Malam ini alhamdulillah nikmat guru kita. Sebelum itu tadi guru kita juga Qori. Ibu bapak tinggal cari, ada itu Facebook beliau, Ausi, AOSI. Cari, followernya banyak, ramai, lebih 1 juta. Bisa juga ada channel YouTube beliau. Saya termasuk ngefans dengan beliau. Tapi fans saya pertama, saya ngefans kepada Habib Profesor Said Agil Al-Munawwar. Udah saya rekam tadi, udah saya kirim ke nomor beliau. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat para penghafal ahli Al-Quran ini, insyaallah. Jadi yang pertama disembuhkan Al-Quran itu adalah fikiran. Yang kedua, turun dari otak ke mulut. Orang kalau banyak masalahnya ngomongnya nggak berhenti-berhenti. Itu maka ceramah saya nggak panjang malam ini. Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang banyak cakapnya, dia yang paling banyak salahnya. Ini diantara kita ini semua ini, siapa yang paling banyak salahnya? Kalaupun disebut janganlah kuat kali. Kalau kita dengar orang ngomong bicara tak berhenti-berhenti, habis itu ulang balik, udah 2 kali 3 kali ulang, macam CD kaset rusak, itu terjadi sesuatu. Kalau bahasa kampung kami, something wrong. Ada terjadi sesuatu. Makanya untuk mengobati mulut, lisan ini supaya tidak bercakap macam-macam, obatnya adalah Al-Quran. Buka Quran, kita tak hafal Quran. Kalau Habib hafal Quran, beliau tinggal mengulang bacaannya, tapi kita tinggal baca. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Baca Quran itu ada nahan nafas. Dalam menahan nafas itu ada terapi nafas. Orang yang nafasnya ditahan, gerak detak jantungnya normal. Detak jantung yang normal itu bunyinya itu normal. Kalau yang tak normal,
Biasanya jantung itu tidak normal disebabkan dua. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Makanya orang yang baca Quran jantungnya tenang. Kenapa? Karena nafasnya dia tahan. Gak boleh mencuri nafas. Salah itu dalam penilaian. Maka bacanya betul. Kalau nafas pendek, ya pendek, dipotong. Makanya ada waqaf wal ibtida. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ada idgham, ada ikhfa, ada gunnah, ada qalqalah. Maka ketika kita fokus pada bacaan Al-Quran, pikiran kita tidak melayang ke yang lain. Nah, itulah maka kita disuruh membaca Al-Quran. Baca Al-Quran.